Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi tutorial, yaitu bagaimana cara membandingkan antara metode WP dengan metode SAW atau metode-metode lain. Dari dua metode akan dipilih satu metode mana yang terbaik yang akan digunakan di tempat penelitian. Kasus ini sangat banyak sekali yang menanyakan ataupun yang menggunakan bagaimana cara membuat perbandingan memilih metode mana yang terbaik. Di sini saya akan mencoba, yaitu membandingkan metode WP dengan metode SAW menggunakan metode MSE, yaitu metode mean square error. Ini mean square error yaitu metode untuk mengevaluasi metode peramalan yang mana masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan. Kemudian pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Nah, ini rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini ada permintaan, ada nilai peramalan, kemudian ada jumlah periodik, kemudian ada T, ini periode. Untuk melakukan perhitungan perbandingan metode SAW dan WP, ditentukan terlebih dahulu jumlah data awal dari setiap kriteria dan alternatif dapat dilihat pada tabel bawah ini ya. Nah, di sini ya. Sekarang proses perhitungan MSE metode WP. Kita lihat dulu hasil akhir perhitungan metode WP. Di sini ada alternatif 10 orang, ada kriteria 6, kemudian ada nilai asal dari angket ya. Ini nilai angket, atau kalau kita sebut adalah nilai awal. Kemudian kita jumlahkan ke kanan, yaitu jumlahnya ini ya. Kita jumlahkan ini ke kanan, hasilnya ini jumlah. Ini nanti akan disebut dengan nilai awal. Selanjutnya kita ke bawah, data akhir perhitungan WP. Dari perhitungan WP menggunakan beberapa langkah, maka dihasilkan seperti ini. Ini kriteria, kemudian ini hasilnya, hasil perhitungan WP, kemudian ini peringkat. Dari hasil data awal ini, kemudian dengan hasil akhir perhitungan ini, maka kita akan melakukan perhitungan langkah selanjutnya, yaitu penentuan deviasi ya. Penentuan deviasi atau nilai tertinggi ya, atau nilai perkiraan dari metode MSE. Langkah-langkahnya adalah data awal ini berasal dari data jumlah yang dari sini. Kemudian ada data akhir. Ini adalah berasal dari nilai akhir perhitungan WP dari sini. Nah, kemudian di sini ada deviasi kuadrat. Langkahnya adalah rumusnya data awal dikurang data akhir, kemudian di kuadrat 2. Jadi ini data awal dikurang data akhir, maka hasilnya adalah yang deviasi. Kemudian hasilnya itu dipangkatkan 2, maka hasilnya ini. Itu ya. Saya ulangi. Data awal dikurang data akhir sama dengan N. N itu dipangkatkan kuadrat, pangkat 2, maka hasilnya ini. Ini ya. Lalu kita total ke bawah.
deviasi ini, maka menghasilkan ini. Ini adalah rumus untuk perhitungan akhir deviasi MSE. Kita lihat di sini nilai A dikurang FT, ini AT ini adalah nilai data awal. Kemudian FT ini adalah nilai data akhir. Kemudian dipangkatkan 2. Kemudian dibagi N, ya, dibagi jumlah ini adalah jumlah kriteria. Maksud saya jumlah alternatif. Alternatifnya kita menggunakan 10. Maka di sini nilai deviasi, nilai total deviasi MSE dibagi 10 alternatif yang dari sini. Maka hasilnya adalah yang ini. Nah, sekarang kita masuk di proses perhitungan MSE metode SAW. Langkah awal ini adalah nilai dari angket data awal SAW. Kemudian kita jumlahkan ke kanan, yaitu menghasilkan jumlah yang ini, ya. Selanjutnya ke bawah lagi data akhir perhitungan SAW. Ini data akhir perhitungan SAW. Kemudian ini peringkatnya. Selanjutnya di bawah penentuan deviasi SAW. Data awal SAW berasal dari data awal jumlah ini SAW. Kemudian data akhir SAW itu berasal dari data hasil akhir perhitungan SAW. Selanjutnya sama dengan metode WP, deviasi data awal dikurang data akhir kemudian dikuadratkan. Maka data awal dikurang data akhir sama dengan N, kemudian dikuadrat 2. Maka hasilnya ini. Lalu kita totalkan ke bawah menggunakan rumus MSE ini. Kemudian jumlah ini kita tarik ke bawah sini. Kemudian kita bagi menjadi 10 alternatif dari sini, ya. Maka hasilnya adalah sekian. Nah, sekarang penentuan akhir antara nilai akhir metode WP dengan nilai akhir metode SAW. Caranya lihat di bagian bawah ini, kesimpulan perbandingan metode WP dan SAW. Berdasarkan hasil perhitungan deviasi MSE, maka dapat disimpulkan perhitungan akhir perbandingan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut tabelnya. Di sini metode WP ini nilainya berasal dari atas tadi jumlah akhir. Kemudian metode SAW ini nilainya berasal dari jumlah akhir metode SAW. Lalu kita buat max deviasi, nilai tertinggi dari dua deviasi ini. Maka di sini didapat nilai yang tertinggi adalah metode WP. Maka secara langsung dari dua nilai ini mana yang tertinggi, itu adalah nilai yang dinyatakan bahwa metode terbaik atau metode yang memiliki nilai akurasi lebih tinggi, ya, atau nilai keakuratan lebih tinggi. Maka dari tabel di atas, metode WP mendapat nilai deviasi sekian dan metode SAW mendapat nilai sekian, sehingga nilai tertinggi adalah WP, ya. Maka dapat metode WP adalah metode terbaik yang dilakukan, dan di Desa Lepang Tengah, ya, atau Talang Bojong, itu dapat disimpulkan bahwasannya metode terbaik itu adalah metode WP untuk seleksi penentuan PKH.
Oke, selanjutnya kita ke penggunaan Excel-nya. Penggunaan Excel-nya. Di sini kita perhatikan untuk Excel-nya. Oke, kita lanjut. Ini perhitungan perbandingan metode SAW dan WP menggunakan Excel. Jadi tidak jauh beda, hanya di sini lebih otomatis. Oke, yang pertama, di sini ada data awal pembobotan metode WP. Ini ada alternatif, ini ada kriteria, kemudian ini ada nilai awal, ya. Nilai awal, kemudian kita total ke sini. Selanjutnya di sebelah kanan ada data akhir perhitungan WP. Data akhir, ini ada nama alternatif, kemudian ini data akhir perhitungan metode WP. Selanjutnya ada peringkat, kemudian data awal, ini di yang poin C penentuan deviasi WP. Yang pertama ada data awal, kemudian data akhir. Data awal ini kita copy rumus berasal dari sini. Jadi kita copy rumus berasal dari sini. Kita contohkan di sini sama dengan buka kurung, kemudian klik di sini, kemudian tutup kurung. Ya. Kemudian kita klik sekali baru kita tarik ke bawah. Seperti itu. Kemudian begitu juga dengan yang data akhir ini kita manggil dari copy rumus dari sini, ya. Oke, caranya sama dengan buka kurung, klik di sini, kemudian kita tutup kurung. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini, ya. Nah, selanjutnya ke penentuan deviasi di sini. Jadi rumusnya adalah deviasi ini data awal dikurang data akhir kemudian pangkat 2. Berarti data awal dikurang data akhir sama dengan N kemudian dipangkat 2, maka hasilnya ini. Maka rumusnya adalah seperti ini. R5 dikurang S5 pangkat 2, maka hasilnya ini, ya. Kemudian jumlahnya ke bawah sini kita zoom. Selanjutnya di sebelah kanan ada penentuan akhir. Ini copy rumus dari sini. Kemudian 10 ini berasal dari sini, ya. Dari key 14 jumlah alternatif. Kemudian nilai jumlah ini berasal dari jumlah ini dibagi 10, maka hasilnya di sini. Oke, selanjutnya ke perhitungan WP-nya, deviasi WP. Di sini data skor awal WP sama dari metode WP-nya. Kemudian kita jumlahkan ke kanan, ya, kita jumlahkan ke sini, hasilnya ini. Selanjutnya ada hasil perhitungan SAW ini. Kemudian di sebelah kanan ada penentuan deviasi SAW. Di sini ada data awal berasal dari sini, ya. Kemudian ada data akhir berasal dari akhir perhitungan SAW. Selanjutnya di sini ada deviasi kuadrat 2. Caranya data awal dikurang data akhir sama dengan N di kuadrat 2, maka hasilnya ini. Rumusnya dapat kita lihat di sini, ya. Di sini. Kemudian kita jumlah ke bawah. Lalu jumlah ini kita copy rumus dari ke sini. Lalu dibagi 10 jumlah alternatif. Kemudian hasilnya adalah sekian. Selanjutnya hasil akhir perbandingannya adalah untuk WP ini copy rumus berasal dari sini. Dari sini, ya. Nah, dari sini. Kemudian untuk SAW-nya ini copy rumus dari hasil perhitungan SAW yang di sini. Maka baru kita cari nilai mark-nya dari kedua ini, yang mana hasilnya adalah nilai mark
itu adalah metode WP. Maka dapat ditentukan bahwa metode WP adalah metode terbaik. Kenapa? Karena dia memiliki nilai akurasi terbesar atau jumlah mak terbesar. Mungkin itu saja untuk penjelasan bagaimana cara membandingkan kedua metode, baik itu menggunakan metode WP dan metode SAW, atau lebih dari dua metode dan metode-metode yang lain. Nah, cara ini saya rasa cukup simpel dan sederhana. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.